Lanjut ke soal yang keenam, yaitu carilah persamaan bidang yang melalui 3 titik A 1, 2, 3, B 0,11 dan C 2,04 dengan menggunakan minor cofaktor. Maaf ya teman-teman, ini tulisannya yaitu minor cofaktor. Nah, untuk langkah yang pertama, kita kan di sini diperintahkan untuk menggunakan minor cofaktor. Maka akan kita ubah titik A, B, C-nya ini ke dalam bentuk sebuah matriks. Maka kita ubah ke bentuk matriks. Maka di sini nilai X, Y, Z 1. Kita di sini tulis titik A-nya yaitu 1, 2, 3. Nah, ini kita tulis 1. Untuk titik B-nya kita tulis 0, 1, 1. Di sini kita tulis 1. Kita lanjut ke titik C-nya yaitu 2, 0, 4. Di sini 1. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bisa mengurangkan baris pertama dengan baris kedua. Dan baris kedua kita kurangkan dengan baris ketiga. Baris ketiga kita kurangkan dengan baris keempat. Oke, di sini bisa kita tulis B1 min B2. Ini sama halnya dengan baris ke-1 dikurangi baris ke-2. Di sini menjadi X min 1. Di sini Y min 2, Z min 1, Z min 3, dan 1 dikurangi 1 yaitu 0. Nah, setelah itu B2 dikurangi B3, maka 1 kita kurangkan 0. 1 dikurangkan 0 hasilnya 1. 2 kita kurangkan dengan 1 hasilnya 1. Dan 3 kita kurangkan 1 hasilnya 2. 1 kita kurangkan 1 hasilnya 0. Setelah itu kita sudah mengurangkan baris kedua dengan baris ketiga. Oke, yang terakhir yaitu baris ketiga kita kurangkan dengan baris keempat. Baris ketiganya yaitu 0, 1, 1, 1. Kita kurangkan dengan baris keempat yaitu 2, 0, 4, 1. Nah, kita kurangkan 0 kita kurangkan 2 yaitu min 2. 1 kita kurangkan 0, 1. 1 kita kurangkan 4 hasilnya yaitu min 3, dan 1 kita kurangkan 1 hasilnya 1. Nah, di sini sudah kita kurangkan nih baris ketiga dengan baris keempat. Nah, untuk baris yang terakhir ini kita bisa tulis tetap. Bisa kita tulis tetap ini. Kita ginikan saja bisa. Duplikat. Nah, seperti ini.
Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa menggunakan, kan kita menggunakan minor cofactor ya teman-teman, dan minor cofactor, maka di sini kita menggunakan ini yang saya kotakkan. Maka di sini bisa kita tulis ulang menggunakan warna hitam. X min 1, Y min 2, Z min 3. 1 min 2, 1, 1, 2 min 3. Nah, selanjutnya kita hitung determinannya. Oh iya, lupa teman-teman. Nah, ini kan tadi kan sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa tulis sama dengan 0. Ini kita tulis jadi sama dengan 0. Nah, kita hitung determinan. Untuk menghitung determinan, kita bisa tutup baris pertama dan kolom pertama. Jadi di sini kita tulis X min 1 sama dengan X min 1 kita kalikan dengan, kita tulis 1, 2, 1 min 3. Nah, kan kita menghitung determinan. Nah, untuk menghitung determinan itu tandanya plus min. Jika teman-teman lupa, maka di sini tandanya setelah ini adalah negatif. Nah, untuk yang kedua yaitu kita kurangkan Y min 2, kita kalikan dengan baris pertama dan kolom kedua. Kolom keduanya kita tutup nih teman-teman. Ini anggap saja kita tutup. Nah, maka sisanya tinggal 1, 2, min 2, min 3. Nah, setelah ini kita tambah Z min 3. Setelah itu kita tutup baris pertama dan kolom ketiga. Maka sisanya 1, 1 min 2, 1. Nah, setelah ini kita bisa hitung nih. Oke, di sini lupa, ini sama dengan 0. Nah, kita hitung determinannya, maka X min 1 ini kita kalikan, 1 dikali min 3 hasilnya yaitu min 3. Min 3 kita kalikan dengan 2, min 2 dikali 1, maka hasilnya yaitu 6 dikurangi Y min 2. Nah, di sini bisa kita kalikan. Nah, di sini kan kita kan hasilnya min 2 ya teman-teman, min 2 dikali min 2. Maka di sini 1 kali min 3 hasilnya min 3, kita kalikan min 3 dikali min 2 kali min 2 yaitu 4. Jadi min 3 dikali dengan 4 hasilnya min 12 ditambah Z min 3. 1 kali 1, 1, min 1 dikali min 2 hasilnya yaitu 2.
Ini hasilnya menjadi 6x min 6 min min 12. Ini kan kita kalikan, ini kita kalikan dulu, jadinya min y kita kalikan dengan min 12, maka menjadi ditambah plus, tandanya berubah menjadi plus, ditambah 12 y. Setelah ini kita kalikan, min dikali min 2, hasilnya yaitu 2 kita kalikan min 12, 2 kita kalikan dengan 12, hasilnya min 24, ditambah ini kita kalikan 2z min 6. Kita bisa kelompokkan variabelnya menjadi 6x plus 12y ditambah 2z min 6 dikurangi min 6 dikurangi min 24 min 6, hasilnya min 36. Ini sama dengan 0. Oke, kita nolnya lupa terus. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini kan nilainya merupakan kelipatan dari 2, maka kita bisa sederhanakan, yaitu kita bagi dengan 2, maka hasilnya menjadi 6 kita bagi 2 3x ditambah 12 bagi 6 hasilnya 6y, 2 dibagi 2 z 1, 36 dibagi 2 yaitu 18, sama dengan 0. Jadi ini adalah hasil persamaan yang melalui 3 titik, yaitu titik A 1, 2, 3, B 0, 1, 1, dan C 2,0,4. Sekarang kita masuk di soal yang ke-7, yaitu ubahlah persamaan berikut ke dalam persamaan normal HC. Nah, di sini persamaannya yaitu 2x min 3y plus 6z plus 14 ditambah 14. Nah, jadi kita tulis terlebih dahulu nih persamaannya. Kita tulis 2x min 3y ditambah 6z ditambah 14 sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama kita mencari nilai lambda. Nah, rumus dari nilai lambda adalah lambda sama dengan 1 per ini plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, untuk ini dengan syarat jika nilai D-nya lebih besar sama dengan 0, maka nilai lambdanya ini kurang dari 0, maka bernilai negatif. Tetapi jika nilai D-nya ini kurang dari sama dengan 0, maka nilai lambdanya ini lebih besar dari 0,
maka bernilai positif. Nah, di soal ini diketahui bahwa nilai D-nya adalah 14. D-nya sama dengan 14. Maka D-nya ini lebih besar sama dengan 0. Jadi nilai lambdanya sudah pasti bernilai positif. Maaf. Nilai lambdanya bernilai negatif ya teman-teman. Kan dia D-nya lebih besar, maka nilainya negatif. Nilai lambdanya itu kurang dari sama dengan 0. Itu bernilai negatif. Oke, bisa kita langsung cari nilai lambdanya. Maka lambda sama dengan, langsung saja kita tulis bernilai negatif. Jadi min 1 per langsung saja kita masukkan nilai A kuadrat. A kuadratnya yaitu 2 pangkat 2 ditambah B kuadratnya yaitu min 3 ditambah C kuadrat yaitu C-nya 6. Langsung saja 1 per, ini langsung saja kita hitung. Langsung saja dihitung. 2 kuadrat yaitu 4 ditambah min 3 kuadrat 9. Jadi 4 ditambah 9 ditambah dengan 36. 6 kuadrat 36. Hasilnya akar 49. Sama dengan min 1 per akar dari 49 adalah 7. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih nilai lambdanya. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi persamaan normal Hesse-nya di sini bisa kita tulis 2 per 7. Ini min 2 per 7 X. Di situ ini min 3 ketemu dengan min 1, maka menjadi plus 3 per 7 Y. Di situ ini ditambah 6Z ketemu dengan min 1 per 7, maka hasilnya min 6 per 7 Z ditambah dengan maaf, bukan ditambah, kan ini sama halnya dengan min 14 dikali dengan min 1 per 7, maka hasilnya min 14 kita bagi dengan 7 min 2. Nih sama dengan 0. Oke, jadi ini adalah nilai persamaan normal. Jadi ini adalah persamaan normal Hesse-nya. Sekarang yang soal yang ke-8, yaitu ubahlah persamaan berikut ke dalam persamaan normal Hesse. Sama seperti soal yang ke-7. Nah, di sini kita bisa lihat nih persamaannya, yaitu 3x min 4y plus 12z min 26. Nah, tadi kan yang di soal yang ke-7 nilai D-nya itu lebih besar sama dengan 0. Sedangkan yang di soal yang ke-8 ini nilai D-nya kurang dari sama dengan 0. Maka nilai lambdanya bernilai positif. Tadi kan di soal yang ke-7 nilai lambdanya bernilai negatif. Maka ini nilai D-nya bernilai positif, maka lambda, langsung saja kita mencari nilai lambdanya. Nilai lambda sama dengan 1 per
akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 1 per akar 9 ditambah 16 ditambah 144 sama dengan 1 per akar, ini kita jumlahkan hasilnya 169. Akar dari 169 adalah 13, maka nilai lambdanya adalah positif 1/13. Ini langsung saja bisa kita masukkan ke persamaan ini. Maka menjadi 3/13 min 4 ini X, 4/13 Y plus 12/13 Z min 26 kita bisa bagi dengan 13. 26 dibagi 13 hasilnya yaitu min 2 sama dengan 0. Jadi persamaan normal HC nya adalah 3/13 X min 4/13 Y ditambah 12/13 Z min 2 sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-9. Soal yang ke-9 yaitu tentukan kosinus arah dari 3X min 4Y ditambah 5Z min 10 sama dengan 0. Ini sama halnya dengan soal yang nomor 7 dan nomor 8. Nah, soal yang 7 dan 8 tadi, jika D-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka untuk nilai lambdanya itu kurang dari dan 0. Nah, jika ini nilai D-nya yang diketahui nilai D-nya di sini min 10. Maka jika D-nya ini kan maka menjadi nilai D kurang dari sama dengan 0. Maka untuk nilai lambdanya itu lebih besar dari 0, maka bernilai positif. Nah, di sini kan kita diminta untuk menentukan kosinus arah. Nah, kosinus arah itu terdiri dari cos alfa, cos beta, dan cos gamma. Nah, berarti di soal yang ke-9 ini kita diminta untuk mencari cos alfa, cos beta, dan cos gamma, di mana rumus dari cos alfa adalah A per lambda, dimana rumus lambda ini sama dengan rumus yang nomor 8 dan nomor 7. Nah, cos beta adalah AB per lambda dan cos gamma adalah C per lambda. Jadi di sini kita bisa menyelesaikan nih. Kita mencari nilai cos alfanya terlebih dahulu. Cos alfa, nilai cos alfa sama dengan A per lambda, sama dengan A per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, sama dengan A per A-nya yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, min 4 ditambah 5 kuadrat.
Oke, ini langsung saja kita masukkan nilai A-nya ya teman-teman. Nilai A-nya yaitu 3, sama dengan 3 per akarnya, langsung saja kita hitung. Akar 50 sama dengan 3 per akar 50 itu adalah 5 akar 2. Bisa kita sederhanakan 5 akar 2. Nah, di sini kan penyebutnya masih bersifat akar dan tidak boleh. Jadi kita rasionalkan. Maka hasilnya sini 3 akar 2 per 10. Jadi ini adalah nilai dari cos alfa. Nah, sekarang kita mencari cari nilai dari cos betanya. Cos betanya tadi B per lambda sama dengan B per akar A kuadrat ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan B nya yaitu min 4 per, ini langsung saja kita masukkan sama ya, akar 50 sama dengan min 4 per 5 akar 2 atau min 4 akar 2 per 10. Jadi ini nilai dari cos beta. Sekarang kita cari untuk nilai cos ininya. Ini rumusnya adalah C per lambda sama dengan C per A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan nilai C nya adalah 5 per akar 50 sama dengan 5 per 5 akar 2. Nah, ini 5 nya bisa kita coret, maka hasilnya 1 per akar 2, atau bisa kita rasionalkan menjadi setengah akar 2. Ini nilai untuk cos gamanya. Jadi untuk nilai cos alfa, cos beta, dan cos gamma adalah 3 akar 10 min 4 akar 2 per 10 dan setengah akar 2. Kita masuk di soal yang terakhir, yaitu carilah sudut antara dua bidang. Nah, di sini bidang pertama diketahui nilai X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 5, dan bidang kedua yaitu 2X min Y ditambah Z sama dengan 3. Nah, untuk mencari sudut antara dua bidang, kita akan membutuhkan misal di ini bidang pertama. Misal jika kita mencari nilai sudut antara dua bidang, jadi bidang pertama sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D sama dengan 0, dan bidang kedua ini sama dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D, ini D1, ini D2 sama dengan 0. Maka kita bentuk ke dalam vektor. Maka ini vektor N1 nya sama dengan A1, B1, dan C1, dan vektor N2 nya sama dengan A2, B2,
2 dan C 2. Setelah itu kita mencari sudutnya. Sudutnya itu rumusnya adalah cos theta sama dengan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 per akar A1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C, ini B1 C1 kuadrat. Dikalikan dengan akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, jadi untuk di soal ini rumusnya seperti ini. Jadi langsung saja kita masukkan nih nilainya, teman-teman. Kita buat ke bentuk vektor. Maka N1 vektornya adalah 1, 1, 2. Dan N2 vektornya adalah 2, min 1, dan 1. Nah, jika kita sudah bentuk ke dalam sebuah vektor, kita akan mencari nilai dari cosnya nih, teman-teman. Cos theta sama dengan langsung saja kita masukkan A1 dikali A2. Jadi 1 dikali 2 ditambah 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali 1 per akar dari 1 kuadrat ditambah B1 nya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kita kalikan dengan akar yang ini vektor keduanya, yaitu 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Nah, ini langsung kita hitung nih. Maka ini hasilnya menjadi 2 ditambah min 1 ditambah 2 per ini akar 6 dikali dengan akar 6, hasilnya ini jadi 3 per 6, bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Nah, kan di sini masih dalam bentuk cos theta, sedangkan kita di sini perintahnya adalah sudut, carilah sudut. Jadi tetanya yang ditanyakan. Jadi theta cos pangkat min 1 per 2. Maaf, ini kan sudah kita sederhanakan ya, teman-teman. Jadi nilainya menjadi setengah. Jadi nilai cos
setengah. Theta berapa yang hasilnya adalah setengah. Cos berapa yang hasilnya adalah setengah. Jadi hasilnya adalah cos, tetanya cos 60 derajat. Cos setengah adalah 60 derajat. Jadi untuk nilai sudut antara dua bidang adalah 60 derajat. Oke, selesai sudah pembahasan tentang soal-soal geometri analitik ruang. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.